NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Semoga hari ini selalu sehat walafiat, lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Jumpa lagi dengan Endri Atasiki. Di siang ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Ini adalah pembangunan race control sahabat, dan kita lihat untuk capaian hingga saat ini sudah seperti ini. Untuk pemasangan kaca, jendela, dan juga pemasangan atap race control terus dilakukan. Kemudian di dalam lantai pertama atau lantai dasar dan juga lantai atas atau lantai 1 juga sudah dilakukan penyekatan ruangan-ruangan. Sementara di bawah race control di samping kiri, tepatnya di sini masih dilakukan pengerjaan untuk persiapan pengecoran lapis yang kedua. Baik sahabat, ini adalah yang nantinya akan dijadikan tempat lahan parkir untuk para truk-truk besar atau para kontainer yang memuat peralatan atau perlengkapan MotoGP. Sedangkan di sini masih dalam tahap pemadatan dan juga pemerataan. Perlu diketahui sahabat bahwa lahan ini tadinya adalah lahan pertanian yang cukup gembur, yang cukup subur sekali untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Namun untuk pembangunan sebuah sirkuit ya diperlukan untuk penggalian terlebih dahulu, kemudian tanahnya dibuang, nah langsung diganti dengan urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit, kemudian dihamparkan, diratakan, dipadatkan, baru dilakukan pembangunan. Ini adalah yang akan dijadikan sebagai lahan pedok di samping kiri ya, di samping kiri tepatnya berjajar atau sejajar dengan race control di depan. Nah, sementara yang dilakukan di sini adalah masih pemadatan dan juga pemasangan box culvert, kita lihat di sini ya. Dan ini adalah untuk drainase. Dan kita lihat untuk pengecoran lapis yang kedua sudah hampir setengahnya, bahkan lebih sahabat. Dan kemudian yang ada di sini yang ada tempat berteduh ya, di sini sudah dilakukan untuk pengecoran lapis yang kedua, sudah selesai. Lahan pedok ini nantinya akan memuat sampai 40 garasi. Bahkan ada medical center, kemudian untuk pembuatan lahan parkir, untuk podium, dan juga untuk pedok nanti berada di samping kiri trek lurus sepanjang 700 meter. Dan inilah sahabat trek lurus panjang 700 meter, dan kita lihat di sini pemasangan tiang lampu star. Untuk penyambungannya masih ditopang ya oleh dua alat berat yaitu kren, masih belum dibuka. Sementara di sini masih persiapan untuk pengecoran untuk pemasangan pit wall nantinya. Dan kita akan coba lebih lama lagi mendekat melihat di area samping kiri trek lurus. Nah, di sini sudah dilakukan pengecoran, dan ini adalah tiang lampu star sahabat. Kita lihat sambungannya, dan lampu star ini tingginya kurang lebih hampir 9 meter ya, dan panjangnya itu kurang lebih 20 meter. Dan inilah track lane atau trek yang utama, dan mempunyai lebar 15 meter. Sementara di samping kiri dan samping kanan untuk outer dan inner lainnya masing-masing mempunyai lebar 12 meter.
Dan informasi bagi sahabat yang baru bergabung dengan Andri Atasiki atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini, bahwa untuk main track atau track yang utama ini sudah rampung untuk pengaspalan 3 lapis. Bagaimana kita ketahui bahwa pengaspalan di main track itu 3 lapis aspal ya. Yang lapis pertama ketebalannya 8 cm, lapis kedua 6 cm, dan lapis yang ketiga adalah 4 cm. Kemudian kita lihat di bagian area gravel di sini sahabat sedang dilakukan perataan ya di bagian area gravel di sini, dan kita lihat semakin kelihatan rapih ya, karena memang untuk outer line juga sudah selesai, kemudian juga untuk run off-nya juga sudah dilakukan pengaspalan, walaupun belum seluruhnya dilakukan pengaspalan untuk lapis yang ketiga. Seperti di sini di bagian tikungan yang pertama hingga tikungan kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima. Untuk di bagian sisi run off-nya ya, kemudian juga untuk bagian long lap penalty-nya sudah dilakukan pengaspalan, walaupun belum selesai sampai di tikungan yang kelima di bagian run off di sebelah kanannya. Sementara di sini masih ada rumah atau bangunan yang masih belum dilakukan pemugaran. Sementara kita akan melihat ke samping kanan tikungan yang keempat, di mana jalan ini adalah jalan yang nantinya akan menghubungkan antara tunnel yang pertama yang berada di ujung trek lurus dan tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Dan ini juga adalah merupakan pembuatan drainase yang menyambung dari drainase yang memotong lintasan di tikungan yang keempat, serta jalan ini adalah jalan masuk untuk zona dalam sirkuit. Sementara kita akan melihat langsung ke tikungan yang kelima. Kita lihat di bagian run off-nya di sini masih belum dilakukan pengaspalan. Kemudian di samping kiri di sini masih digunakan untuk lalu lintas kendaraan baik dump truck maupun alat-alat berat untuk melakukan pengaspalan. Kemudian area curbnya juga masih belum semua dilakukan pengerjaan. Kemudian kita lihat di sini penghamparan biotek ya di depan, kemudian di sini adalah frame put yang sudah dilakukan dan nanti tinggal menunggu pengaspalan. Sepertinya itu adalah jalur evakuasi atau nanti yang akan tersambung dengan samping kiri di tikungan yang kelima, karena ada jalan juga yang menuju zona luar sirkuit. Sementara di sini kita lihat untuk biotek masih belum dilakukan penghamparan ya, belum penuh. Sementara di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 semakin terlihat mulus. Untuk area gravelnya di sini sudah dihamparkan dan cukup mulus sekali. Dan ini adalah tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 sahabat, di mana ada pembangunan atau sudah dilakukan pembangunan tunnel atau terowongan. Yang terowongan ini sama dengan terowongan yang ke-1 yang berada di tikungan atau di sebelum tikungan yang pertama. Kedua tunnel tersebut sama-sama digunakan untuk mobilisasi para penonton, para pendatang, para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Kemudian untuk panjangnya sendiri beda sahabat. Untuk tunnel yang pertama panjangnya 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Sementara yang berada di tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8 yaitu tunnel yang kedua yang panjangnya lebih panjang daripada tunnel yang pertama yaitu 117,77 meter, sedangkan lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama. Baik, kita tiba di atas trek tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sahabat, dan kita coba perhatikan. Seandainya kita bisa menonton dari atas bukit yang berada di samping kanan tikungan ke-9 dan tikungan ke-10 ini, kita bisa melihat keindahan pantai dan juga di seberangnya ada Bukit Ceger. Jadi selain kita bisa menikmati balapan, kita juga akan bisa menikmati keindahan pantai. Sehingga ketika kita nonton di atas bukit ini, kita juga bisa melihat ke tikungan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, bahkan sampai ke trek lurus pun bisa terlihat seandainya di dalam zona sirkuit tidak ada resort-resort yang atau bangunan-bangunan yang menjulang tinggi.
Dan inilah hasil pengaspalan kemarin sahabat di bagian area run-off tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 sudah cukup mulus sekali. Namun di antara tracknya atau main tracknya dengan run-off masih belum dilakukan pemasangan atau pembuatan area curb. Namun untuk pemasangan atau pembuatan gravel di sini sudah cukup mulus, halus, bahkan sudah sampai di bibir sebelah kiri run-off. Jadi sudah kelihatan lebih cantik ya, lebih rapi. Sementara yang ada di depan ini adalah merupakan jalur evakuasi yang menghubungkan antara main track dengan outer line. Jadi ketika nanti ada para pembalap yang mengalami crash atau jatuh sehingga memerlukan evakuasi yang secepatnya dan akan dievakuasi melalui jalur ini. Sementara ini tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, dimana di samping kiri untuk bagian outer line baik concrete barrier maupun pagar pembatasnya sudah selesai dilakukan pemasangan ya. Sementara yang kita lihat di sini sahabat, untuk pengaspalan di bagian area sebelah kiri trek yang utama. Dan di sini kita lihat ada finisher juga dump truck ya yang membawa muatan aspal panas. Dan akan kita lihat juga pengaspalan di depan yang berada di tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Sementara di sini di tikungan yang ke-13-nya masih belum sampai di sini karena masih berada di tikungan yang ke-14. Dan ini pun adalah merupakan jalur evakuasi yang menghubungkan antara main track atau track lane dengan outer line. Dan kita lihat di sini cukup sibuk sekali sahabat sedang melakukan pengaspalan. Dan kita lihat di sini menggunakan satu finisher ya di sini. Dan kita lihat juga yang sedang melakukan pemadatan di depan 1 2 3 4 5 6 7 8 bahkan sampai 8 lebih ya yang memadatkan di lintasan di sini dan cukup lebar sekali. Bahkan kalau kita lihat di sini yang lebarnya hampir bahkan lebih dari trek yang utama atau trek lane. Dan kita lihat juga di sini sedang melakukan pengecekan ya untuk kerataan dan juga untuk elevasinya. Sementara di sebelah samping kiri atau tepatnya di sebelah kanan outer line di sini juga sudah ada finisher yang bersiap-siap untuk melakukan pengaspalan di bagian penambahan atau pelebaran di sebelah kanan outer line. Dan inilah tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 di mana di sini sudah dilakukan pengaspalan, sudah tersambung untuk area run off-nya sahabat, dan untuk main track-nya sudah kita ketahui bahwa sudah dilakukan pengaspalan hingga lapis yang ketiga. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk di bagian sisi kanan track lane masih kosong, masih belum dilakukan pengerjaan. Kemudian untuk area rumputnya sudah mulai menghijau karena sehari 2 kali disiram, dilakukan penyiraman pagi dan juga sore hari. Sementara di area gravelnya di sini sudah terlihat sedikit agak rapih ya karena sudah sampai di bibir run off ya di tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Dan inilah sahabat tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17 karena memang sirkuit ini mempunyai 17 tikungan. Dan kita lihat untuk penanaman rumputnya pun di sini sudah menghijau walaupun memang belum rata semua. Dan tikungan ini adalah tikungan yang langsung tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Di mana di trek lurus inilah nanti para pembalap akan memulai dan mengakhiri balapan. Karena garis start dan garis finish berada di trek lurus di sini. Baik sahabat, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Bagi yang belum subscribe, silahkan bantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Yang sudah subscribe dan juga yang menjadi penonton setia channel Endri Atasiki, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, channel ini tidak akan mungkin bisa berkembang. Untuk itu, dukung terus channel ini agar tetap memberikan informasi. Walaupun informasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.